Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinoto. Kali ini kita berada di dapur. Dari tadi kita di dapur melulu karena ada satu hal yang kita dapatkan dari dapur, yaitu kita akan membuat pestisida nabati atau pestisida organik yang bahannya itu dari dapur, yaitu dari cabai dan bawang merah ya. Kita gunakan untuk nyemprot. Kalau di sawah itu bisa wereng, bisa walang sangit, pokoknya bisa serangga apa saja yang ada di sawah. Nah, ini juga akan kita gunakan untuk nyemprot di sawah, yaitu pada tanaman kacang hijau, karena sudah mulai keluar daun 2 dan walang sangit sisa dari tanaman padi yang semuanya sudah dipanen itu dia masuk ke dalam tanaman kacang hijau sehingga menyerang. Oleh karena itu kita akan antisipasinya dengan menyemprot menggunakan ramuan yang kita buat dari bawang merah dan cabai. Oke, kita langsung saja. Bawang merahnya 5 siung, cabainya 5 siung. Tapi karena bawang merah kita yang kecil habis, maka kita gunakan bawang merah yang kita panen dari kebun kita yang besar-besar. Ini besar-besar sekali bawang merahnya, karena kita tanam pakai tuk-tuk. Jadi kita pakai 2 saja, bukan 5. Ini sama artinya dengan 5 kalau bawang merah yang biasa. Oke, biar mudah diuleknya, dipotong-potong dulu. Iya. Kemudian cabenya juga 5, cabai rawit. Kalau cabenya bisa 5 sampai 10, terserah. Tapi kita pakai 5 saja dulu. Bawang merahnya itu 5 siung kalau yang kecil-kecil. Karena kita punya besar ini, maka 2 siung saja. Nanti kita ulek sampai halus. Kemudian kita saring, kita campur dengan air 14 liter untuk 1 tangki. Kemudian kita gunakan untuk semprot, gitu saja. Sudah cukup cepat prosesnya, tanpa harus direndam, tanpa harus difermentasi. Ini. Kemudian kalau ingin lebih beracun lagi, kita tambahkan puntung rokok. Bisa sampai 3 puntung, tidak apa-apa untuk 1 tangki. Kenapa bawang merah dan cabai ini bisa mengatasi atau mengendalikan hama, termasuk wereng, kemudian walang sangit dan serangga lainnya yang ada di sawah? Jadi kandungan minyak atsiri yang ada di cabai dan bawang merah, kalau cabai bahkan mengandung capsaicin, yaitu zat yang bisa menimbulkan sensasi panas. Itu kalau masuk ke dalam saraf serangga, saraf wereng dan saraf walang sangit, itu lama-lama dia akan membunuh. Atau paling tidak, dengan adanya rasa pedas itu mereka kabur dari lokasi tanaman kita. Oke, kita tunggu sampai selesai, nanti akan kita saring dan kita masukkan ke dalam tangki semprot. Ya, setelah diulek halus, usahakan sehalus mungkin. Kemudian kita akan masukkan, kita campurkan dengan air 1 tangki semprot sekitar 14 liter. Kemudian akan kita saring dan kita gunakan untuk nyemprot langsung. Ini langsung kita masukkan saja. Ini. Kita tambahkan air sekitar 14 liter. Jadi pestisida nabati ini termasuk cepat sekali pembuatannya ya, tanpa, kalau biasanya kan direndam. Oke, nanti kita akan tambahkan sampai di tangki sampai penuh. Sekarang kita akan saring dan masukkan ke tangki. Di tangkinya sudah ada saringan sih, tapi kita tambahkan saringan lagi supaya nanti lebih halus, ampasnya tidak ikut masuk. Kita aduk saja dulu biar meresap. Oh ya, jangan lupa, kalau kita punya tembakau misalnya, kita ambil tembakau segini saja. Kita masukkan biar larut sambil diaduk. Kalau tidak punya tembakau bisa pakai puntung rokok, bisa 3 lah. 3 puntung rokok. Sedikit saja tembakonya ya. Ini kalau kita segini. Nah, paling sekelereng lah. Masukkan. Diaduk. Kalau biar tembakonya cepat larut, bisa tembakonya dilarutkan dulu pakai air panas. Itu bisa menambah racun. Jadi tembakonya itu kita masukkan untuk tujuannya menambahkan racun. Racunnya racun kontak ya, termasuk dari bawang merah dan cabai itu merupakan racun kontak. Jadi harus mengena ke hama, sehingga kita nyemprotnya itu di malam hari. Ada 2 tujuan. 1, biasanya hama itu mulai aktif pada sore hari setelah matahari terbenam, sehingga pada saat itulah kita semprot, sehingga semprotan langsung mengenai ke tubuh hama. Yang kedua, kalau kita semprotkan di sore hari sudah tidak ada sinar matahari, sehingga cairan ini masih bisa bertahan lah, begitu
beberapa waktu sehingga sampai terkena oleh hama. Tapi kalau semprotnya pagi, hama biasanya sedang bersembunyi, kemudian kena sinar matahari, cairan obat ini kering. Nah, jadi maka kita gunakan sore hari. Oke, kita masukkan saja. Langsung kita tambahkan saringan. Ya, kita bikin saringan pakai saringan teh. Iya. Oke, nanti akan kita masukkan semua, kita tambahkan sampai penuh. Kita sudah berada di sawah. Sekarang kita akan lakukan penyemprotan di sore yang mendung cerah ini. Oke, langsung saja. Ini adalah tanaman kacang kita yang sudah berumur sekitar berapa ya? 18 hari kalau nggak salah. Karena anginnya masih begitu kencang, maka kita gunakan langsung ke bawah saja. Ini penampakan tanaman kacang hijau kita umur 18 hari. Sudah berdaun 2, daun sejati 2. Satu besar, satu kecil. Dan memang terlihat mulai bolong-bolong karena banyak sekali belalangnya. Sehingga tadi kita semprot. Mudah-mudahan walaupun misalnya sampai tidak membunuh, dia akan kapok tinggal di sini dan dia akan pergi pindah. Tapi racun kontaknya itu dia akan bekerja mungkin 3-4 hari, belalangnya atau hama-hama lainnya itu akan tiada. Sampailah waktunya untuk ending video ini. Video cara pembuatan pestisida nabati berbahan dari dapur, yaitu untuk mengatasi hama yang ada di sawah. Tidak hanya di sawah, di pekarangan, di kebun, di di halaman rumah juga, di tanaman sayuran juga bisa. Di padi, di kacang hijau ataupun sayuran bisa menggunakan pestisida ini. Simple, cepat, dan berkhasiat. Bahannya mudah, kita di dapur kita semua ada, yaitu tadi cabai, bawang merah, dan tambahan tembakau. Lupa dari awal tidak menyampaikan pertanyaan seperti janji kemarin. Sudahkah kita menanam hari ini? Kami sudah menanam. Kami tadi memindahkan cesim dari persemaian ke media tanam. Dan besok juga akan diteruskan karena benih cesim kita yang disemai itu sudah siap untuk dipindahkan dan itu berurutan. Mungkin 2 hari sekali bisa pindah. Oke. Tadi pestisida tadi itu kami dapat resepnya itu dari Bapak Insinyur Purnomo yang beralamatkan di Panjatan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada saat itu saya mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik di Dinas Pertanian terkait di daerah kami, dan di sana hadir Bapak Insinyur Purnomo, ahli organik, pertanian organik, baik pupuk, obat-obatan dan lain sebagainya, semuanya organik. Salah satunya adalah pestisida nabati yang tadi sudah kita buat dan sudah kita aplikasikan langsung ke tanaman kacang hijau. Tadi sudah dijelaskan kalau penyemprotannya itu dilakukan sore hari, karena pada saat sore harilah hama itu keluar untuk mencari makan. Sedangkan kalau di pagi hari mereka akan bersembunyi baik di dalam tanah atau di balik-balik daun. Tapi kalau malam hari dia akan keluar. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita menyemprotkan di sore hari, maka cairan pestisida itu tetap akan menempel bertahan lama baik di daun maupun di bawah daun ataupun di tanah karena tidak terkena sinar matahari.
Berbeda kalau kita semprotkan pagi, maka sebentar saja akan kering karena terkena sinar matahari. Oke. Mudah-mudahan ada sesuatu lagi hal yang baru yang bisa kita manfaatkan dari video ini. Terima kasih sekali. Seperti biasa kami butuh komen. Silahkan tulis komen di bawah. Komen yang berupa masukan, kritik, saran, pendapat, bimbingan, ataupun arahan atau apa saja. Silahkan tulis di bawah. Biar agar kami di kedepannya lebih bagus lagi dalam berusaha atau berkebun, baik pertanian maupun perkebunan maupun sayuran secara organik ya, untuk mendapatkan sayuran yang sehat bagi kami sekeluarga. Kemudian jika memang video ini dirasa bermanfaat ya, silakan klik like, silakan klik share, bagikan kepada siapa saja agar semakin banyak lagi orang yang mau ikut menanam, berkebun, bertani secara organik. Selain untuk kepentingan kesehatan kita sekeluarga, juga untuk melestarikan lingkungan ini, mengembalikan lingkungan ini dari kontaminasi kimia menjadi organik, menjadi alami lagi. Kemudian kepada para pemirsa yang baru saja nonton ataupun pemirsa yang sudah biasa nonton tapi belum subscribe, silakan diklik subscribe untuk berlangganan gratis. Gratis apa? Terhadap video-video kami. Dalam kami membuat video tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat bagi keluarga, tentang bagaimana kami bertani sawah secara organik juga agar menghasilkan padi atau gabah atau beras yang organik sehat juga, tentang bagaimana kami mengelola limbah dapur, limbah rumah tangga, limbah pasar, limbah organik, limbah alami apa saja menjadi pupuk organik yang sangat bagus untuk tanaman. Oke. Terima kasih sudah nonton. Sekali lagi, sudahkah kita menanam hari ini? Selamat malam, selamat beristirahat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.